Sekali lagi, ada bahan pembanding bagi kita sebenarnya. Ya, bayangkan mulai dari tanggal 25 toh. Tanggal 25 ya. Sampai sekarang belum berhenti. Itu harusnya jadi bahan pembanding untuk kita. Bukan berarti kita tidak mendukung. Ya, tapi saudara, coba taruh di dalam hati. Kalau untuk mendukung ya, untuk menyuarakan apa? Aspirasi, kerinduan sebagai rakyat Indonesia, orang berjuang sampai mati. Yang kedua, semua sudah tahu kan? Tahu ya ceritanya toh? Kan viral. Kalau saya sih beda saudara ya. Sekali lagi melihat seperti itu ya, terbakar hati dan mengingatkan diri sendiri. Toh, Kong, kalau ngana yang berjuang gimana? Kamu warga negara Indonesia? Harus. Orang lahir di Indonesia, orang warga negara Indonesia. Toh? Warga negara oleh karena kelahiran kita. Nah, kalau Tuhan yang menetapkan, bayangkan saudara, kita kan tidak bisa pilih lahir di mana. Kan berarti Tuhan yang pilih orang jadi orang Indonesia. Suka atau tidak. Tapi sekali lagi, semenjak kita ada di dalam Yesus, kita punya kewarganegaraan dua. Satu, kewarganegaraan di bumi, ya, jadi WNI. Ya, tapi ingatkan dirimu, di bumi paling lama 80 tahun Alkitab bilang. 70, 80 ya, ada juga yang sampai 100. Toh. Ini tahu Om O ini mau sampai 100 berapa Om? Tuh. Nah, saudara tahu? Ada ketuk yang sampai 100 lebih. Tuh. Ada ya. Ada tuh Beverly Shea. Itu penyanyinya Billy Graham. Bapak-bapak. Jadi dia lebih tua dari Billy Graham. Nah sekarang kan dua-dua almarhum sudah. Nah, yang kan saudara, dia itu masih menyanyi ya. Masalahnya orang penontonnya ya. Masih menyanyi, loh masih sanggup loh nafasnya itu ya. Hadir di acara mau bilang itu KKR puji-pujian. Dia hadir duduk di panggung dan dia juga diminta untuk menyanyikan lagu. Nah, jadi dia masih menyanyi. Waktu itu dia usianya 102. Iya saudara, loh dia umur 102 masih menyanyi. Masih pakai jas. Kalau saudara lihat dia dapat 80. Dia siapa? Penyanyi kerajaan Allah. Oh, kalau saudara lihat dia menyanyi ya, saudara akan temukan bedanya dengan orang yang sembarang menyanyi. Yang penting tahu menyanyi. Oh, beda sekali dengan memang sungguh-sungguh dia menyanyi oleh karena mencintai Tuhan. Sekali lagi, saya bukan dengar cerita ya, orang aja lihat soalnya. Orang dapat penonton ya. Tuh Gator Vocal Band ya. Itu grup yang menyanyi untuk Tuhan ya. Sekalipun masa kini saudara ya, sota campur. Ya. Jadi orang ya jabat dengar sudah orang rekaman masa lalu. Saudara lihat ya, ini pengaruh keduniawian tuh aduh saudara, kalau saudara berpikir itu gampang-gampang ya, kamu sedang ditipu setan. Iya, setan tidak mau kamu berperang soalnya. Dia tidak mau kita perangi dia. Jadi dia berusaha membuat saudara berpikir bahwa sudah setan kok so kalah. Tuh, ngana tidur-tidur jokong menyanyi itu lagu lain. Tuh. Menyanyi jonan kanan-kanan. Famire
famire apa ya? Famire do sila sol. Sudah susah. Ya itulah. Paling udah bilang hati, ini pendeta ini kok dia sakit hati dia. Dia kok iri hati, mana-mana. Mana-mana ya. Memang itu orang baku laeng, sudah baku laeng. Saya mau hidup di dunia sebagai warga kerajaan Allah. Gitu ya. Nah, kalau dorang tuh berusaha geruduk gedung DPR mati kalau mati, loh. Saya mati kalau mati untuk kerajaan Allah. Orang yang nak membunuh. Maksudnya mati kalau mati ini orang pediri. Kalau untuk mengejar kerajaan Allah, untuk menjadi yang berkenan kepada Tuhan, loh mati kalau mati. Begitu. Ya. Karena apa? Harganya nyawa. Loh Yesus yang bilang. Untuk latar belakangmu tidak bersyarat. Siapapun Anda. Pembunuh, maling, pelacur. Mau siapapun Anda. Tadi malam melacur. Sekarang ini datang di ibadah. Tidak dilarang. Tapi bukan berarti gereja setuju dengan cara hidupmu. Begitu. Tadi malam membunuh orang. Belum dapat tangka. Sekarang masuk gereja. Loh, Anda dilarang. Pembunuh dilarang masuk gereja. Loh, kalau engkau sok sadar menyerahkan diri. Itu, serahkan diri sana. Biar kamu dihukum. Gitu tuh. Bukan di sini dilarang masuk yang pembunuh. Loh masuk Jo. Ya. Bayangkan berapa banyak orang yang di penjara dan ternyata sampai keluar dari penjara nanti masuk ulang. Kenapa? Penjara tidak bisa mengubahkan dia. Masuk di gereja dan Tuhan akan mengubahmu. Gitu. Pelacur. Siapapun Anda. Nah, itu tuh tidak bersyarat. Setelah orang ada di dalam Tuhan, dilahirkan kembali. Loh, kamu harus rela kehilangan segalanya. Termasuk kehilangan nyawamu karena kerajaan Allah. Baru kita menjadi murid Yesus. Bayangkan saudara. Bukan nanti orang mati. Bukan. Kita sudah mesti punya komitmen. Mati kalau mati. Kayak banyak datang. Ya lelah. Belum kalau mati. Engkau baru lelah. Salah-salah. Nyanda ada ojek. Kok engkau PKK masih ada? Kecuali kan nyanda ada kaki. Ya masyarakat itu orang so bingung itu. Tuh nanti dijemput. Kalau masih ada kaki kok cuma gara-gara nyanda ada ojek. Ya. Bajalang loh. Kecuali mau pergi Gorontalo, sudah, mesti naik pesawat. Tuh, berkunjung datang cuma dari situ. Tuh, pendeta kok ingin tahu, tuh, Bapece kasiang. Lihat tuh paskibraka tuh hari tuh, kondora bagaimana waktu Bapece? Ya, baking kering dulu. Atau bagaimana? Kandati saudara, dompet kaki, bayangkan tuh baju putih-putih, ya ilah sopunung PC. Tuh coba, tuh. Nah ini kan demo, demo berjilid ini tuh. Tuh hari paskibraka baru lewat. Paskibraka apa? Tak cabut sepatu. Coba kan lihat tuh. Tak cabut sepatu, apa? Tak lucur celana rok. Coba dia tetap kiri kanan kiri. Waduh, bayangkan saudara. So tahu-tahu so ciri orang lain, angka Jo, nyana mau dapat tembak. Saya tidak percaya saudara. Kenapa dia angka DP? Lo angka Jo, bayangkan aku tetap gerak jalan, so tahu-tahu so tak lucur. Kalau so mungkin cuma sepatu, itu lain lah DP cerita. Mar kalau itu komang so tak lalu kan tuh pemerintah kok ngane ini paskibraka tuh, kenapa ngana urus-urus ngana perok? Loh. So ciri. Itu kan saya nak masuk akal ya nama. Tuh saudara so lihat tuh. Apa? Kandati waktu putus tuh tali. Dong naik tiang bendera kong. Patah tuh tiang. Coba so tahu tuh DP berita seperti apa. Tuh,
Soalnya waktu itu saya lihat diangkat saudara dia. Ya. Jadi mungkin dia flau ke apa. Bayangkan untuk pengibaran bendera. Yang ternyata apa? Bayangkan di tikus-tikus busuk ini dia. Tuh. Orang setengah mati menghormati itu bendera, bayangkan pasang sampai tanggal 31. Tuh. Nanti tahun depan semua mesti ganti, so luntur. Satu bulan dah pasang. Untuk orang lain, sampai banyak angko gaji, kok masih pancuri itu doi. Ini kan yang terjadi. Coba. Orang disuruh menghormati perjuangan. Kok angko ada apa di atas? Itu kan. Ini yang terjadi saudara. Ini tahu ini mungkin karena lihat ini. Bayangkan. Segitu hebatnya perjuangan ini. Nih tahu saudara apa orang cuma karena rame. Tuh biasalah. Muda-muda tuh kalau tak pancing. Orang lebih suka bakal lain daripada duduk belajar di sekolah. Mau belajar berhenti ya. Kenapa orang mau bakal lain. Tuh pas mau melawang ke polisi. Bayangkan saudara tuh segala rupa segala semua dong socumu. Kayak apa dong ya tako. Polisi ini boleh bikin apa-apa. Pendemo. Kadang persoalannya begini. Kalau untuk bayangkan saudara. Belum lagi kalau nyandak dihargai dorang perjuangan. Dan dorang malah semakin beringas. Tuh, semakin menggebu-gebu. Tuh, so ada yang mati. Coba saudara. Sampai seperti itu. Tuh, masa kuyup loh. Tuh, disiram terus mulai dari pertama dorang jatah kage. Sampai dorang kalau dorang siram. Malah dorang pikir manjo mandi. Tuh. Orang ini. Ya, saudara datang bukan mau basuh sapu dulu. Sopel ini. Tuh, aku kurang mau duduk. Segitu manjanya umat Allah. Tuhan so jaga waktu tidur. Tuhan so jaga waktu angkonya tidak peduli pada dia. Ini kan orang demo karena merasa kalau mereka tidak diperhatikan. Kalau orang, Tuhan sangat perhatikan. Tuhan sangat peduli. Dan yang ada orang yang memperhatikan dia. Seperti cara dia memperhatikan kita. Aduh kasihan semoga saudara juga terpukul. Rupa terpukul. Tuhan ya. Bayangkan saudara. Waktu berlutut tadi. Kita sudah tahu bilang apa. Cuma dapat diang. Saya biar itu lagu. Dan air mata ciri terus. Tuhan. Jangan biarkan kita kalah semangat. Dengan para pendemo. Sungguhkah aku hamba Allah? Saya tidak bilang saudara coba ini. Ya. Hati-hati saudara. Terhadap hal-hal yang kita pikir itu sepele. Ya kan saudara? Lama-lama saudara, so anggap sepele Pak Tuhan. Waktu orang terbiasa meremehkan dia. Meremehkan yang orang tahu ini menyenangkan hati Tuhan. Ini menyakiti hati Tuhan. Jangan baking. Ini menyenangkan hati Tuhan. Baking kalau begitu. Jadi lagi. Saudara waktu berdoa. Kong Tuhan langsung jawab. Yang berdoa, doa puasa. Semua so minta didoakan. Dan Tuhan yang tidak pernah dengar. Maksudnya dia belum jawab. Saudara suka dia jawab sekarang tuh. Coba sekarang saudara renungkan. Coba. Kalau mau dijadwalkan, berapa banyak yang kau doakan yang Tuhan jawab? Berapa banyak? Kong torang? Kalau dibalik. Berapa banyak yang kita tahu Tuhan minta dan kau tidak mau dengar? Coba. Yang paling apa? Yang paling kita tidak bisa menghindar sampai sekarang tuh orang masih napas. Tuh, padahal apa? Berapa banyak yang menyakiti hati Tuhan yang kau tetap lakukan. Masih bernapas sampai sekarang.
belum tersambung dengan tabung. Hah? Apa saudara? Kita akan bayangkan betapa hebatnya Tuhan menciptakan hidup kita. Coba ya. Waktu orang kesulitan bernafas, ternyata sampai mesti pakai tabung. Toh, pakai selang. Kok? Kira masih hidup ya? Kenapa DP dada masih bergerak? Padahal apa? Soalnya tidak bernafas. Tuh kurang karena pengaruh tabung. Saudara lihat? Dengan kata lain, saudara mau bantu dengan apapun, kalau Tuhan bilang berhenti, engkau bernafas, berhenti. Ya. Itu lain, tenggelam di PC, semua 2 minggu. Waktu angkat, so dipenuh PC dia. Bayangkan saudara tuh tsunami Aceh dong, kan ada yang 11 hari ya. 11 hari di PC. Waktu angkat, kok dia masih hidup? Tuh lain, sampai so tak hubung dengan oksigen, kata. Kong mati. Ya, cabut jon apa dia so mati. Ada tak sambung DP selang. Kong apa dia so mati. Supaya saudara tahu. Tuh, bayangkan Tuhan, dia yang pegang nafas kita. Tuh. So di air coba. Nah usah orang lain apa ya. Tuh. Yang tenggelam. Coba. Kan semua ses nih tahu. Hele batobo. Apa gaya apa gitu tuh. Pokoknya semua nih tahu. Saya cuma tahu satu, gaya dada. Dada. Dada udah langsung terjun ke bawah. Itu tuh gaya dada. So tatu tuh di air saudara. Tuhan kalau mau selamatkan orang, no waktu itu baru 11 tahun. So galap gulita. Karena orang celakanya itu tenggelam waktu malam. Bitung kan pantai begitu saudara ya. Itu dia apa? Masih tofor, tiba-tiba tak masuk ke dalam, tiba-tiba 2 meter itu. Orang sudah hilang ya. So itu di sana bagus bikin pelabuhan tuh. Begitu model ya. Sekian meter dan dia tofor kata awas itu. Sedikit lecek masuk ke dalam. Nah itu padahal dia itu belum jauh dari pantai saudara. Belum jauh dari tepi pantai. Kong ombak cuma 3 kali. Langsung tabu balik itu perahu. Saya masih SMP kelas 1. Nah itu. Yang saya heran sampai sekarang yang masuk akal. Kenapa saudara? Karena masa itu perahu kan betul-betul terbalik. Waktu dia tabu balik saudara. Kita masa ada pegang pak itu pinggiran perahu. Masa saudara? Saya sampai sekarang bagaimana dia cerita kong kita ada pegang di situ. Tapi itu pinggiran perahu yang masuk di dalam air. Jadi betul saya pegangan di pinggiran perahu. Tapi kita di dalam air. Kok nggak tongka bagaimana? Mau naik di perahu? Saudara Tuhan tolong. Ya, sedangkan membayangkan sekarang saja kan. Bayangkan itu kalau bukan Tuhan kok siapa le. Ya, semua orang so kalang kabut saudara. Cari DP anak, cari DP apa. Loh, dorangnya don't tahu. Bayangkan saudara. Kan waktu itu adik 2 masih kecil itu. Ivo dengan Gumi. Dua masih kecil. Dorang 2 yang duduk dengan mami dan papi. Dorang di paling muka ya. Posisi perahu paling muka. Karena so SMP jadi paling tengah. Tuh, jago kan tuh. Gaya dada. Jadi kita dapat pegang di perahu. Biasa perahu yang orang di Bitung bilang perahu sema-sema saudara. Tuh. Jadi memang anak kecil berdiri di situ ya. Cuma seukuran itu ya. Sempit dong maksudnya dia. Bayangkan masa tabo balik begini tuh perahu. Tulah yang terlepas masa tak pegang di pinggiran perahu. Coba. Tapi kita ada di dalam air. Loh kan lumayan begini tuh. Setengah meter mungkin tak masuk ke dalam. Kok mau muncul bagaimana? Biar Tuhan, loh setiap kali tadi sudah semua mati kita. Loh di dalam air mau bernapas bagaimana? Tiba-tiba ada ombak pelang. Cuk, jadi tak angka begini. Kita begini, masuk ulang.
Iya saudara, itu saya tahu itu berapa kali. Ya, lu kan gelap gulita saudara, dua orang semua ribut. Tuh, ya, saya setelah selamat baru tahu saudara, ternyata mami dan papi kutek talempar. Ya, dua orang masih tak jauh, tuh, tak jauh. Mami jago menyelam dia, jadi peta tutu dan perahu dia langsung menyelam. Tuh, dia muncul kan itu perahu itu pakai sema-sema saudara. Dia pikir kan dia mau lewati sema-sema itu. Jadi waktu dia muncul sudah lalu jauh dari perahu. Dia mesti batobo lagi saudara, berenang. Dia cuma peduli itu anak dua. Tuh, papi yang tolong ini Gumi dan Ivo saudara, dia taruh di tangan. Sebelum ada orang yang berhasil tolong. Jadi papi sudah berdiri di atas karang. Ya, kalau dia angkat tuh anak dua, dia di dalam air tahan napas. Nah itu orang tua. Oh, anak-anak dengar baik-baik, itu orang tua. Tuh, ngoni pikirnya gampang, ada urus pangoni. Bayangkan saudara, kandati dia tahan napas. Ini anak dua mesti muncul di atas. Dia mau bawa dua-dua enggak bisa. Enggak bisa kan lumayan besar dorang. Tuh. Saudara tuh, jadi dia masih menunggu pertolongan, tolong, datang ambil padon dua. Jadi dia coba diri kok, dia tahan napas, angkapannya anak dua. Kok turun ada di mana? Saya tidak peduli. Dia cari hidup sendiri. Bayangkan saudara. Tapi waktu Tuhan mau lindungi, bayangkan saudara. Tiba-tiba ada om-om jemaat yang berpikir begini. Kita mau cek, siapa tahu ada kata anjing, kata ciri di bawah. Dia orang udah bawa anjing dari pantai soalnya. Jadi dia kata mau cek, kata tuh anjing, kata kaget tuh anjing, kata so ciri. Atau mungkin ada apa begitu kata. Jadi dia menyelam ke bawah, kong periksa-periksa di bawah. Kan cuma raba-raba saudara. Kan ada penerangan, so mati tuh lampu. Waktu dia mau angkat dari bawah, dia sambar sespek kaki. Kan tak gantung. Dia langsung tolak ke atas, kong dia marah. Kenapa gak ada bapak diang? Di dalam air, siapa mau bataria? Kok kenapa gak ada bapak diang? Om bagaimana leh? Kita di dalam air, ya. Justru bayangkan saudara. Jadi so taruh pak kita, taruh di perahu belakang dong. Jadi saya sudah begini saudara. So ketakutan sekali. So dingin dengan air dengan dingin dan tako. Tak terbayangkan. Saudara lihat, waktu Tuhan masih mau menyelamatkanmu. Jangan bilang, oh ini sangat sulit soalnya tidak mungkin. Kalau Tuhan soalnya tidak tolong artinya sampai di situ kamu. Nah, gitu. Ya. Tapi waktu Tuhan mau tolong, sampai keadaan situasi yang tidak memungkinkan, dia masih menyatakan pertolongan. Bayangkan waktu itu saudara ya. Sejak peristiwa itu kita nih boleh naik oto kong dia berjalan di jalan miring, rasa-rasa kita mau cabut DP kursi, mau kasih trauma saudara. Itu lumayan lama ini mau naik perahu sama sekali. Nah, tuh. Kalau DP terakhir tuh yang saya cerita ke saudara, tuh. Apa? Waktu hamil anak kedua, kong kita pergi melayani tuh di laut sana, ya. Pergi dengan perahu sendiri. Coba. Kok sampai sekarang masih gaya dada. Sudah lihat? Berani. Ini ada orang Batamang. Waktu Tuhan mau bekerja. Oh Tuhan tolong. Terima kasih banyak. Perlindunganmu, pertolonganmu, semuanya. Tuh so begitu masih aja banyak salah. Dan sampai sekarang 60 toh masih saja Tuhan menyatakan kasih karunia, toh pertolongan, pengampunan, beri kesempatan hidup. Toh kok mau pandang enteng Pak Tuhan? Coba, toh segitu hebatnya perhatian kasihnya kepada kita. Orang belum mati, dia sudah membuktikan kasihnya dengan kematiannya. Coba saudara. Orang lain sadar. Oh Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Sungguh Engkau mengasihi aku. Tadi saya mendengar ada berapa lagu saudara yang sampai waktu tadi mau berdoa saya kasih biar tuh lagu-lagu itu menyanyi. Tadi
bilang Pak Bro ini, kenapa nih lagu ini berarti? Tuh. Dia bilang di situ, Tuhan ampunilah aku. Luar biasa perhatianmu, kasihmu, pengampunanmu dalam hidupku. Kalau begitu Tuhan, tolong aku melayanimu sampai hari aku mati. Itu tuh lagu tadi. Ya. Tolong, paling tidak ada satu orang yang aku pimpin datang kepadamu. Sebagai bukti bahwa aku sungguh bersyukur engkau sudah mengampuni aku. Nah itu, saudara diampuni for apa? Apa? Diampuni untuk mengasihi dia. Tuh, jadi saksi. Tuh, kalau orang sungguh-sungguh bersyukur terhadap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup, bukan pandang enteng. Tuh, tiap hari yang dia lakukan cuma minta apa tuh? Tuhan hari ini kita perlu ini. Tuh, kasih nih. Terima kasih Tuhan. Bentar ya. Tuhan, tolong kita semua tidur. Jaga akan kita mau tidur. Jangan lupa kasih bangun. Udah. Besok terima kasih Tuhan. Kita so bangun ya. Udah. Jaga akan ya. Ini hari ada ibadah, mari kita mau bajalang. Terima kasih Tuhan so jaga Pak kita ya. Terima kasih. Jaga akan kita mau pi pasar. Jaga akan kita mau jelong-jelong. Jaga akan kita mau makang-makang. Udah, Tuhan so jaga tuh. Dia makan sampai sakit puru belum mati. Kong? Tetap saja. Terima kasih Tuhan ya. Biar sakit tapi puru ternyata kita belum mati. Terima kasih Tuhan. Kalau begitu Tuhan jaga ulang ya. Masih ada acara satu deh. Ya gak saudara? Ini kan torang tuh. Dengan cepat kita lupa bahwa keberadaan kita sampai hari ini kalau bukan karena Tuhan. Aduh saudara. Mereka yang disakiti, ini menurut dorang kata-kata tuh dorang, mereka disakiti oleh negara dan mereka berjuang mati-matian. Kong torang diperhatikan oleh kerajaan Allah. Kong torang nyanda peduli. Torang justru apa? Membelakangi dia. Nanti kalau ada perlu baru Tuhan tolong pak kita hari ini. Kalau masih ada kesempatan mau baking salah, saudara tidak peduli. Yesus sementara dia berkhotbah, cuman Lukas berapa itu? Ingatlah akan istri Lot. Kan. 32 tuh. 32 kan? Itu mau cuma ada pengen di ayat. Lukas 17. Coba, baku lawang cepat. 3. Ada yang belum lama, kemarin tuh saya baca ada yang tanya, mau tanya apa? Siapa ya nama istri Lot sebenarnya? Orang bule saudara ya, saya lihat ada. Ingatlah akan istri Lot. Siapa kata DP nama? Kok bisa ya? Tuhan kok tidak tulis? Ya. Rasa-rasa saudara semua tulis. DP nama Mrs. Lot. Ibu Lot. Istri Lot, Ibu Lot. Tuhan yang tidak peduli. Mau bilang DP nama. Orang kaya dan Lazarus. Kaya tarik Tuhan mau cumu DP nama. Yang dia cumu Lazarus yang miskin. Nah itu cara Tuhan kita. Ya. Dan para penulis Alkitab, dorang yang tidak bingung mau cari tahu. Siapa tuh orang kaya penama? Ini orang-orang masa kini saja, toh, teolog masa kini yang kurang kerjaan. Dorang mau cari tahu. Kalau siapa kira-kira tuh orang kaya penama? Siapa kira-kira istri Lot penama? Nggak usah cari tahu. Tuhan di mau bilang nggak usah. Sebenarnya kan dia penama Ibu Lot.
Istri Ayub. Siapa? Kayaknya ada DP nama. Cuma ada nama istri Ayub. Berarti Bu Ayub. Itu orang kan begitu. Semua tuh Alkitab tidak tulis, orang mau cari tahu kalau itu apa. Kalau itu siapa? Ya. Yesus waktu bercerita heran juga. Nah, tuh miskin sekali dia bilang DP nama. Tuh orang kaya dia cuma bilang orang kaya. Yang dia cumu tuh Lazarus penama. Kali ini ingatlah akan istri Lot. Kenapa kok istri Lot? Ada apa kok bisa ingat istri Lot? Bukan saudara mau mengenang, aduh katu bayangkan Yesus katu yang bilang ingat akan istri Lot. Berarti katu dia bayangkan ada katu patuhan memori. Kalau saudara lihat ini istri Lot ini siapa? Hah? Maksudnya bukan siapa DP nama. Siapa DP model, siapa DP kelakuan. Dia ini orang yang istri dari orang benar satu. Lot disebut orang benar soalnya. Artinya berarti istrinya sudah melihat cara hidup suaminya sebagai orang benar. Oh Tuhan tolong. Lihat ini ya. Istri Lot. Dengar baik-baik saudara. Lot disebut orang benar. Mana ayat? Ada soalnya ayatnya ya. Lot itu orang benar. Orang benar yang tinggal di Sodom dan Gomora. Daerah yang tidak benar. Daerah maksiat. Daerah yang benar-benar menjijikan di mata Tuhan. Yang sampai Tuhan mesti bakar. Tuhan tidak tunggu orang masuk neraka. Dia langsung bakar ditampah. Lalu bayangkan istri Lot ini punya 2 anak yang sudah dewasa. Artinya selama dia jadi istri Lot. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat sehingga jiwanya yang benar tersiksa. Lot ini saudara ya, 2 Petrus 2 ayat 8. Lihat ayat 7 deh supaya dapat tahu. Ini kan, tetapi Allah menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu saja. Lihat, waktu orang benar hidup di antara orang-orang yang tidak benar. Kalau sungguh saudara orang benar, saudara bukan senang dan ikut pada orang. Saudara tersiksa dengan cara hidup itu. Jangan saudara, kita rajin, yang penting kita rajin masuk gereja. Mari salah, kita ada hidup di situasi ini, kita jadi sama dengan orang. Yang penting kita masih masuk gereja. Kamu bukan orang benar. Orang benar itu akan jijik dengan cara hidup orang tidak benar. Tersiksa dia. Bukan dia nikmati cara hidup itu. Saya bingung dengan orang yang menyebut dirinya sudah lahir baru. Tapi senang sekali dengan cara hidup orang yang tidak benar. Lama-lama saudara tak ikut. Masuk gereja dia. Tapi sebenarnya apa? Dia bukan lagi orang benar. Tuhan Yesus tolong. Jadi Lot apa? Orang benar. Dia terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Dan istri Lot tahu tentang, pasti tahu. Kecuali 2 soalnya tinggal satu rumah. Sampai disebut istri Lot, berarti masih suami istri orang 2. Berarti ibu Lot tahu sekali siapa Lot dan bagaimana cara dia hidup. Bisa saja waktu itu dia so bilang, angko jangan baku ikut dengan orang Ngana kan kita pe istri. Kita takut akan Tuhan.
Kita orang benar. Toh. Mari hidup seperti cara aku hidup. Dua anak sudah dewasa. Masalahnya. Berarti lama sudah. Dia melihat cara hidup Lot, orang benar itu. Ternyata, saudara, sampai cara hidupnya seperti itu, ya, maksudnya Lot, ya, yang benar itu, toh, kemudian Tuhan ingat Abraham, ingat Pak Lot, toh, lalu Tuhan hendak menyelamatkan Lot dan keluarga, ya. Jadi istri Lot siapa? Orang yang tahu kebenaran sebenarnya, tapi tidak peduli dengan kebenaran. Saudara lihat ini, hati-hati. Waktu saudara membiarkan, kau tidak peduli dengan apa yang seharusnya kau paling peduli. Itu saudara, kebenaran. Loh, ini yang akan menyelamatkan kita. Lot tinggal di situasi, di lingkungan orang yang tidak benar. Bayangkan, cuma 2 orang satu-satunya di situ. Bukan cuma 2 orang pergi gereja, bukan. Lot sendiri, coba kalau saudara baca. Tuh. Istri dan 2 anaknya sebenarnya semuanya takut Tuhan. Lot tak sendiri, bayangkan saudara. Dan di mata Tuhan dia orang benar. Bayangkan kalau saudara ada gereja, ada Alkitab, YouTube. Loh, ada YouTube. Sespehot baca ada pada kalau mau dengar. Kok sampai salah? Ya, makanya saya dalam hati, orang mau dengar atau nyanda, pokoknya saya ada di situ. Dan artinya saya siap untuk menjadi saksi. Kalau kau ini mau dengar, itu kau ini salah. Gitu. Tapi kebenaran yang sejati ada di situ. Kau tidak mau dengar, itu salahmu. Itu. Istri Lot, dia dan suaminya tidur sama-sama. Sudah lihat? Ya. Ini waktu Tuhan mau menyelamatkan kita sebenarnya ada saja caranya. Tapi waktu saudara tidak mau peduli, ya, tidak menghargai kesempatan yang Tuhan masih beri. Hati-hati saudara. Jika Injil mana itu dia? Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga. Maka dia tertutup untuk orang yang akan binasa. 2 Korintus 4 toh. Ini kan ini termasuk berani mati. Kenapa berani mati? Loh, so tahu khotbah begini orang tidak suka. Jangan kan di luar ya, di dalam orang ini mau. No? Kok kenapa kita masih tetap dengan kayak loh? Mau pergi surga? Yang suka puji Tuhan, yang ini mau engkau salah. Sebentar lagi dia datang. Kalau tak tinggal sampai bodok. Sekali lagi ingatlah akan istri Lot. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga. Sementara Injil ini adalah cahaya. Cahaya kemuliaan Allah. Bayangkan ini cahaya, lalu kau tidak bisa melihatnya. Cahaya itu ditampilkan di sini dan kau tidak bisa melihatnya. Berarti alangkah gelapnya kegelapan yang merantaimu, menguasaimu. Sampai cahaya ini tidak bisa kau lihat. Berarti orang ini disiapkan untuk kebinasaan. Kau saudara, tak kira apa. Saya lihat, aduh. Saya kadang-kadang waktu lihat orang model begini, saudara, kita mau bilang apa? Oh Tuhan, tuh, pokoknya Tuhan semua tak so baking, tuh, so kasih tahu, tuh, so kasih peringatan, tuh. Saya bahkan so tidak peduli, tuh,
So tahu-tahu kita mau berdiri di depan orang yang tidak mau. Coba. Saya bilang ke saudara tuh hari apa tuh yang saya bicara di depan orang yang mau. Oh kandati saudara. Aduh, itu bayangkan so lala sekali padahal. Tuh. Waktu bicara itu kita soalnya tidak peduli. Tuh. Dan betul-betul sampai hilang tuh lala. Nanti pulang baru kita serasa dapat rasa mati. Rasa so lala, bayangkan. Satu hari itu 3 kali khotbah. Coba, pikirnya gampang. Kalau khotbah cuma 10 menit, 20 menit, kau khotbah pelang-pelang, saudara, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, juga. Ini baca cerita, so pakai mic kuat lagi. Saudara, coba, kau 3 kali. Gimana ya? Sunyak tidur. Khotbah khotbah 1 hari 3 kali. Bukan 1 minggu 3 kali. Coba belum mati kan? Belum mati kenapa? Masih berdiri tuh. Tuh tadi saya bilang, kenapa kita ada rasa rupa lomek. Om Bro bilang, dapat lihat tuh kaki so mulai kecil. Mulai lagi saudara. Saudara, ini tuh orang yang tahu toh. Kali lagi saudara, ya. Kalau ini mau melayani Tuhan toh, mengasihi dia katanya sampai habis nyawa, sampai putus nyawa. Kalau so rubuh kan sudah berarti so kelar. Coba. Kalau ses langsung berperiksa, so di kursi roda sekarang. Saya aja. Karena kita tidak peduli. Tuh. Orang mau bilang apa kayak mana-mana pangoni. Apa? Kalau diabetes, yang betes dia bukan aku. Itu. Yang tidak pernah berperiksa tuh. Sampai hari ini ya terbuat dari kue saja. Pokoknya tuh hari, siapa tuh hari udah kasih tuh cookies tuh, 1 plastik. Pokoknya berur baku ikut memakan. Kalau mau reken kayaknya yang paling banyak tuh. Kaki tadi ya masih begini. So habis. Ya. Berapa? Anak ini diabetes sampai jadi aku betes. Kenapa lagi masih berdiri itu? Oh Tuhan, kok taruh itu di dalam hati saudara. Sekali lagi, saudara ada berdiri di muka, mendengar pendeta yang model begini. Coba, kan yang tidak pinjam orang kesaksian, ini kesaksian pribadi. Coba, saudara buku ada langsung. Semua saudara toh. Ini kalau mau cerita dari A sampai Z saudara kan bingung ya. Semua pokoknya mau doi kayak mau apa semua. Ya, saya lagi bukan main Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kasih biar itu cara dia untuk membuat kita terus semakin beriman toh. Tadi tuh lagu tadi tuh DP judul tadi, please forgive me. Toh. Ampunilah aku. Terima kasih sudah mengampuni aku. DP lagu berikut ya. Dia bilang apa? Tuhan tidak pernah janji salib yang kita pikul itu tidak berat. Tuhan tidak pernah janji. Ya tidak pernah ada janji. Oh iya, dia bilang kan apa? Orang harus pikul salib. Ringan kok tuh salib. Atau ada. Dia bilang ringan dan enak rasanya ya. Tuh. Tapi kalau saudara baca surat Petrus, 1-2 Petrus, surat-surat Paulus, tuh, pengalaman para rasul di kisah para rasul, saudara akan terkejut ternyata salib kotek berat sekali. Dan sekali lagi apa? Tuhan tidak pernah berjanji salib itu tidak berat.
Dia tidak pernah janji apa? Bukit yang kita akan daki nyandak terjal. Gampang kok. Orang lari-lari boleh 10 kali balik. Dia tidak pernah janji. Bukit itu susah engkau mau naik. Mar mesti naik. Dia tidak pernah janji kemenangan tanpa peperangan. Orang suka sekali. Perang sudah dimenangkan. Iyo, mar dapat suruh engkau berperang toh. Sampai ada perlengkapan senjata perang. Sudah kok perang sudah dimenangkan. Itu sekarang orang tidur-tidur jo. Justru kalau saudara baca firman Tuhan apa? Bangunlah kamu yang tidur. Tuh, saya tadi terkejut adik bilang, aduh mama. Siapa? Kim Jong Un toh? Presiden Korea Utara. Ya. Kalau kata dorang ya, pas sekarang orang sini DPR. Tuh, sementara rapat kong itu presiden Kim Jong Un bahoba, kong dia lihat ada yang tidur. Sudah tahu enggak? Dapat panggil. Bukan langsung dibunuh. Apa? Langsung hukuman mati. Kalau orang sini sampai koruptor dibebaskan. Kalau orang sana yang rapat kontasono di rapat mati hukumannya. No, kalau Kim Jong Un saja bukan pencipta hidup. Dia bunuh tuh orang yang nyandak setia kepada rapat, kepada negara. Kong angko tarik tasono saat ibadah. Baru sekarang sos. Ada yang kita lihat, so 5 tahun begitu terus. Bingung lihat kita. Ini memang disiapkan untuk mati berarti. Disiapkan untuk dibunuh. Disiapkan untuk binasa. Masa presiden Korea Utara? Ya kan saudara. Bukan koruptor. Tasono. Artinya tidak menghargai pemerintah. Tidak menghargai acara pemerintah. No, ini saudara berhadapan dengan Allah yang seperti api yang menghanguskan. Kata Ibrani pasal 12 ayat 29. Allah adalah api yang menghanguskan. Kerajaannya tidak tergoncangkan. Lah bagaimana sih? Aku pandang enteng Tuhan itu. Kita ini baru tahu tadi. Masa deh? Aduh mama. Iyo mama. Tuh, itu DP nama Korea Utara. Iyo. Mama tahu tuh Korea Utara. Mama nin tahu kalau sampai hukuman seperti itu tuh. Betul-betul dia lebih jahat dari Lucifer. Saudara. Bayangkan, Alkitab loh yang tulis. Allah penuh dengan kasih karunia. Ada belum lama pendeta yang saya dengar dia bilang, makanya baca perjanjian lama supaya kamu tahu kalau Tuhan itu menghukum. Saya dalam hati gini loh, ini pendeta yang tidak baca Alkitab. Loh, justru kalau dia baca perjanjian baru, sadiki jo ini hukuman. Yang di perjanjian lama justru tidak dihukum. Orang model begitu. Bayangkan dulu poligami masih boleh. Sekarang jangan sampai engkau balia saja, genit, binasa hukumannya. Artinya perjanjian baru hukumnya, hukum kasih karunia itu lebih kuat. Dalam hati ya, rasanya saya mau tanya, so baca semua belum ibu pendeta? Tuh Alkitab. Baca dan kamu akan tahu perjanjian baru sebenarnya lebih keras dari perjanjian lama. Kasih karunia. Coba surat Petrus. Ya, lihat. Bentar udah. Kasih karunia ya. 1 Petrus 2. Ayat 19. Coba baca semua. 3. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Loh, masa aku taat dan setia
Takut akan Tuhan, kok kenapa kita menderita begini apa? Itu kasih karunia. Pengkhotbah masa kini tidak lagi mengkhotbahkan ini. Kasih karunia apa? Sudah Tuhan ikut-ikut yang lebih mau. Tuh, sampai engkau berdosa, ada kasih karunia pasti masuk surga. Yang kan nih, khotbah masa kini tuh kasih karunia. Apa tuh kasih karunia? Ya, sekali lagi main-main. Jangan anggap enteng, saudara. Justru karena orang ini selamat karena kasih karunia, perhatikan kasih karunia. Justru waktu orang ini mengalami kasih karunia, orang mesti sadari kehendak Tuhan. Nah, bayangkan kehendak Allah justru mengharuskan orang ini tanggung penderitaan. Petrus dan kawan-kawan tidak melakukan sebuah kesalahan, tapi mereka dihadapkan di depan mahkamah agama, mahkamah gereja. Kong dorang diadili, kong dorang dicambuk. Persis seperti cara mereka memperlakukan Yesus. Dan mereka pulang dengan hati yang gembira. Satu diadili, dua dicambuk. Bukan cuma nyandak makan, dicambuk saudara. Luka-luka, cabut yang daging-daging. Justru apa? Justru adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Kalau itu kehendak Allah, kalau itu yang Tuhan izinkan aku mesti alami. Oh Tuhan, aku tahu ini adalah kasih karunia. Terima kasih untuk penderitaan ini. Begitu. Nah, ini kan orang lain. Ini pendeta ini dia loh. Bukan kita bersalah apa. Justru kalau engkau yang tidak berpikir seperti itu, kamu sedang berada dalam kesalahan. Lihat Alkitabmu dan kau akan terkejut. Ini yang tidak pernah seorang seni mau memperhatikan hal ini. Oh, ada berkat yang lain kok. Orang, aduh bukan begitu kok pendeta itu kasih karunia. Bukan kita yang bilang Ini Alkitab yang bilang Ayat 20. Coba 3. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Pada pandangan Allah itu kasih karunia. Orang manusia Allah. Itu saudara. Sungguhkah kau sudah berubah? Benarkah kamu itu lahir baru? Lahir baru itu artinya kita memiliki cara pikir yang baru. Cara pandang yang baru. Kasih karunia itu apa? Ini apa kasih karunia? Sampai jangan menderita karena engkau salah. Menderita dalam ketaatan itu kasih karunia. Orang ini kan terlalu manja soalnya. Terlalu manja. Ya. Itu orang pesuka. Ya. Oh, malaikat Allah berpasukan. Oh Tuhan, 10.000 di kanan, 10.000 di kiri, di belakang, di muka. Oh, semua aja malaikat for angko. Oh Tuhan jaga. Aduh, kok kenapa kita cilaka dong? Tuhan bagaimana ini? Apalagi kita salah. Sekali lagi. Kalau yang tidak salah saja, sementara taat, Tuhan boleh kasih penderitaan, apalagi itu pang malawang. Coba kok saudara tuh, so bilang jangan tidur, tetap dia tidur. Kasihan. Dia malawang dan minta ampun. So bilang jadikan dia segalanya dalam hidup ini. Jangan lihat apa yang terlihat, yang hanya terlihat dengan mata. Itu sementara sifatnya. Tuh, kasih karunia damai sejahtera itu tidak terlihat dengan mata.
Hal-hal rohani tak terlihat dengan mata. Dan orang cuma rekeng kasih karunia dengan berapa banyak DP doi. Kasihan. Tuh. Yang saya bilang ke saudara siapa? Itu pendeta yang tahun berapa itu ya? Yang dia ada di pesawat yang dibajak. Jadi ada pembajak yang naik di pesawat di mana pendeta itu menumpang di pesawat itu ya. Dua orang pergi Australia dan dua pembajak ini kemudian pergi pak pilot kau bilang bawa apa tuh orang di mana? Dua orang mau pergi di Afrika, salah satu kota di Afrika ya. Lalu pembajak ini bilang bawa orang di Australia. Kalau ngananya nak mau bawa, orang semua bikin orang mau ledakkan ini pesawat. Nah, pilot bilang, sorry ya, tapi bahan bakar ndak cukup kalau mau sampai Australia. Pokoknya orang mati. Mau apa? Orang ndak percaya. Orang pikir ini pilot cuma dasar nih mau dengar pada orang. Jadi pilot pun pikir dia bijaksana saja. Dia pikir sudah bilang iyo. Tuh, dia bilang iyo padahal dia cuma mau kasih bawa pada orang tetap di Afrika cuma yang agak jauh. Gitu. Dan betul bahan bakar tidak cukup. Ya kan. Jadi tiba-tiba itu pesawat mati mesin, habis bensin. Nah, ini tuh. Nah, waktu itu pesawat mulai meluncur ke bawah. Tuh. Kau bayangkan ini pendeta. Apa dia bikin salah apa? Justru apa? Di tengah situasi yang begitu mencekam itu, dia berdiri dan dia berkata, kita tinggal punya waktu beberapa menit. Kita sudah berhadapan dengan kematian. Tuh. Kamu yang belum menerima Yesus, terima Yesus sekarang. Bayangkan di pendeta. Orang lain kan, Yesus tolong pak kita. Kirim kamari, Gabriel, Mikael, semua. Kirim. Coba. Dia justru membicarakan kebenaran hari itu. Dan menurut catatan saudara, ada yang selamat soalnya. Jadi yang selamat itu yang bilang, 20 orang waktu itu terima Yesus. Ya, itu. Bayangkan saudara cuma berapa menit. Terima Yesus dan pendeta yang membicarakan kebenaran waktu itu ikut mati. Tuh, kong saudara, ini kita kok enak mau mati-mati. Masih dapat kesempatan. Kamu tahu kamu diampuni. Tuh, orang ada sampai sekarang kan orang diampuni. Tuh. Bagaimana caranya kita membalas kasih kemurahan Tuhan? Kasih doi Pak Tuhan. Tuhan yang berluang kau bedoi. Ingatkan dirimu sendiri. Semua yang ada pada kita dari Tuhan. Yang tidak ada yang tidak ada di Tuhan. Semua kok dia punya. Kok apa tuh orang mau kasih apa Tuhan? Harusnya waktu sadar akan kemurahan Tuhan. Sadar akan pengampunan. Sadar akan kasih karunia-Nya. Oh Tuhan. Sudah saatnya aku berdiri menjadi saksi. Bagaimana mau jadi saksi? Paling tidak waktu saudara di ibadah. Jadi berkat dulu for orang lain. Jangan saudara jadi kayu yang basah. Jadi justru dia api semua menyala dia tuh tukang sirang. Jangan dengar kata peses. Jangan dengar. Ngoni semua tak iko-iko pada dia. Bilang jangan padamkan roh. Harusnya orang semua menjadi api, menjadi sesuatu yang menyebabkan api semakin menyala. Gitu. Gitu, itu baru DP nama. Itu baru di sini, saudara. Jangan orang justru malah jadi orang yang memadamkan pekerjaan roh. Yang membuat orang lain semua sadar dari dia, orang yang bilang, "Kayak anak kau sedengar kompasus." So semua dengaran kau mangana. Loh, bukan dengar pases. Dia dengar apa firman Tuhan. Ingat akan istri Lot. Apa? Sudah ditolong keluar dari Sodom. Kan sudah keluar dia. Sampai sudah di luar sebenarnya. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan menoleh ke belakang.
Tuhan memangnya tidak bilang kalau mau jadi apa. Cuma pokoknya perintahnya satu. Jangan lihat belakang. Kalau so keluar jo. Jangan ingat-ingat tuh apa masa lalu. Jangan ingat-ingat tuh angko pedosa. Belum lagi bukan cuma ingat. Dia suka mau bikin ulang. Oh saudara, sekali lagi. Dulu kan orang ini kan setan petamang. Iya begitu. Dulu kan zaman jahiliyah orang ini setan petamang. Nah sekarang so putus belum dia setan. Atau tetap dia mantan terindah. Gimana lagi? Duh, tempo apa dia mau balik? Ya, sudah dia. Ini parah, ini kok model begini nih. Banyak orang saudara. Ingat akan isi Lot. Ini Yesus berkhotbah. Sekarang siapa yang berkhotbah? Kita kan udah pakai Yesus berkhotbah. Jadi hari ini cuma saudara yang tidak mau mendengar dengan iman. Membiarkan telingamu sungguh-sungguh mendengarkan dia. Kamu ini kan cuma sesi yang berkhotbah. So bilang Kang iyo. Yang saudara dapat lihat kita. Tapi hari ini saudara sedang mendengar apa? Yesus khotbah. Paulus khotbah. Petrus khotbah. Kasih karunia. Jadi sekali lagi saudara apa? Jangan sampai orang meringankan, menganggap remeh, menganggap murah yang Yesus lakukan. Tetap ada di surat Petrus. Petrus bilang apa? Yesus itu batu yang terpilih. Dia mahal pada pandangan surga. Dan pada pandangan kita yang mau selamat. Tapi Yesus itu dia batu sentuhan, batu yang sudah dibuang. Orangnya tidak peduli. Ngoni mau apa sudah dirembokan? Orang mau ibadah, mau apa? Mau dengar firman Tuhan tak kira apa? Orang kalau berkumpul di malam, satu orang 1 juta. Lihat ya. Waktu mata hati kita tidak terbuka. Saudara, jangankan satu orang 1 juta. Satu orang 100.000 dan saudara pasti pergi. Kalah orang patu pandemo. Soalnya tahu sekarang udah stop atau belum. Bayangkan yang saya tahu. Kalau maring malam saudara. Sampai semua pagi. Dorang so lebih panas. Sampai so hampir siang. So basah kuyup. Kali aduh. Galap gulita so basah kuyup saudara. Dorang masih babataria. Sampai semangat minta ampun. Saudari pagi sampai semua pagi. Ya, ada tuh saya lihat ada tuh video satu saudara. Itu pendemo satu. Tadi dia so pakai helm kalau tidak salah waktu itu. Ya. Kung habis dia bataria dia tak batuk saudara. No so basah kuyup. Lalu ujang. Hampir siang. Tuh orang ada di dalam ruangan. Tuh. Engkau bukan bersemangat malah mengantuk. Sungguhkah kau disiapkan untuk kedatangan Tuhan? Hati-hati. Ya? Mana itu? Nah ini. Ada tertulis dalam kitab suci. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Yesus itu. Sebuah batu pencuru yang mahal. Yesus itu lebih mahal dari harta apapun. Tadi orang namanya kan? Yesus engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Towo. Dunia tak dapat menggantikanmu. Baru ayam kecap. Terang makan ayam kecap. Gimana? Terang makan firman Tuhan. Ini sok suci. Sok suci. Itu orang Orang kasih makan tinggi Tuhan. Susah.
Yesus itu batu penjuru yang mahal. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kok? Nah, karena itu bagi kamu yang percaya Yesus mahal. Masa kalah patinutuan, nasi jaha, dodol. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ses ini khotbah cuma menyandung 4 orang. Yesus batu sandungan. Perhatikan saudara. Yesus batu sandungan kepada orang yang tidak menganggap dia mahal. Firman Tuhan akan menyandungmu pasti. Jadi kalau saudara sampai tersinggung dan tersandung dengan khotbah yang keras, berarti di hatimu sebenarnya Yesus tidak lebih dari doi 100.000. Yesus tidak lebih dari makang-makang. Kamu tidak pantas untuk memiliki dia. Dia mahal, bahkan termahal. Bayangkan, di dunia dia tidak dipilih. Ingat baik-baik, dia itu terpilih di sorga. Dia batu termahal. Lalu kira-kira semahal apa dia padamu? Kalau gajimu kau anggap itu lebih mahal daripada mendapatkan Yesus. Saya bilang Akang, ibadah itu 1 Timotius 3:16. Ibadah itu Tuhan Yesus Kristus. Artinya kamu tidak mau ibadah, kamu tidak mau Tuhan Yesus. Bagaimana sih? Jadi tidak usah tanya sekarang kalau saudaranya tidak ada doi, engkau salah. Sedangkan orang yang setia kepada Tuhan bisa tidak ada uang, bisa mati. Apalagi kamu yang tidak peduli dengan Tuhan. Waktu saudara akhirnya tidak mengalami pemeliharaan Tuhan, itu bukan salah Tuhan, salah kamu. Menganggap Tuhan murahan. Keselamatan kasih karunia murahan. Kenapa sana dorang tu ojol mati, semua ojol berkumpul untuk membela teman mereka yang mati. Kau orang Yesus yang mati dan kau tidak peduli. Coba ojol yang mati dan kau dipecah-pecah semua berkumpul. Dapat lihat semua dapat berseragam. Sadiki jodorang. Tuh, nyada ada yang bilang begini, kenapa dia kasih apa kita? Kontorang, Yesus mati karena dosa kita. Kau saudara so dukung dapat Tuhan? Hah? Seberapa besar dukunganmu? Sudah lihat, ini orang Kristen, sungguhkah kita murid Yesus? Tuh, ya. Jadi kalau sampai saya bilang kita sakit hati, lihat orang Kristen, katanya hamba Tuhan, tapi tidak peduli dengan Tuhan. Menganggap remeh, menganggap murah Tuhan itu. Kita yang sakit hati. Orang yang menamakan diri kekasih Yesus. Kekasih Yesus apa? Kamu semua yang Yesus suka, ngana nih mau. Lalu bilang kamu sobat yang apa? Dekat dengan Yesus. Tahu dekat bagaimana? Cuma dekat dengan uang. Merindukan cuma nyaman di bumi. Stop saudara. Berpikir seperti itu. Tuh. Jadikan dia segalanya. Ya. Saya sampai bilang ke saudara, bayangkan. Untuk mendapatkan ya, kebiasaan saya selama ini. Itu kita ada berdoa. Hari-hari kita minta pada Tuhan. Tolong aku Tuhan. Mencintai firman-Mu. Mencintai hadirat-Mu. Coba. Apa tuh kita ada minta? Coba saudara. Kepada saudara kan ini selalu disampaikan. Coba. Yang kita minta itu kasih yang. Tuh. Bulan lalu so minta. Hari-hari minta. Sampai sekarang masih minta. Kok kita minta apa? Nah minta itu. Tolong aku jangan biarkan kita kehilangan kerinduan kepadamu. Jangan biarkan aku kehilangan rasa takut dan rasa hormat akan Engkau. Tolong hamba-Mu Tuhan.
Tadi saya ingat kalimat saya di doa tadi, di doa di kamar. Tuhan, sungguhkah aku hambamu? Yang saudara, betul kemang ini Tuhan tahu. Jangan biarkan Tuhan aku berpikir aku hambamu padahal ternyata aku sedang menyakiti hatimu. Tolong aku sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh menjadi hambamu. Sungguh-sungguh menyembahmu. Ini lagi semodel begini kok banyak. Inilah itulah. Banyak persoalan. Coba saudara. Kong saudara yang sembarangan dengan Tuhan. Yang tidak ada persoalan tuh. So itu engkau tidak usah sungguh-sungguh tuh. Dia nanti kalau sungguh-sungguh kalau dia karena so banyak persoalan. Pokoknya tidak ada persoalan. Tuh. Sudah lihat sekali lagi. Semakin kau mencintai Tuhan, semakin kau mencintai kebenaran, semakin saudara akan temukan ya hal-hal yang selama ini kau sukai. Ini menyakiti hati Tuhan. Stop. Itu. Tuh. Ini dari muka kasih tahu ini salah, ini salah, ini salah, saudara malah marah. Firman Tuhan. Malah kebenaran jadi musuhmu. Gimana itu? Hah? Lihat ini ya. Tadi Lot apa? Tersiksa. Dengan sikap orang-orang yang tidak benar. Yang fasik, yang kafir, yang najis di hadapan Tuhan. Lot tersiksa dengan mereka. Kalau saudara apa? Malah menikmati. Santai dengan mereka. Boleh saudara kumpul dengan mereka. Tapi sungguhkah kau di situ jadi garam? Hah? Jadi teranglah di situ. Atau saudara kehilangan rasa. Ya, ingat baik-baik saudara. Yesus yang bilang, garam sangat berguna padahal. Tapi waktu dia kehilangan rasa, dia tidak berguna. Apa? Sudah saatnya dia dipijak dan dibuang orang. Dibuang dan dipijak-pijak. Orang garam. Garam harus ada rasanya. Waktu saudara berkuda pada yang orang terluka. Kau mungkin akan menyakiti hati mereka dengan caramu, dengan perkataanmu. Jangan takut sebab kamu garam. Kamu sebenarnya sedang melakukan fungsinya. Justru saudara takut jangan sampai dia langsung tersinggung. Jangan sampai. Kalau ada orang tersinggung dengan caramu yang salah, yang. Tapi kalau mereka tersinggung karena saudara sedang menunjukkan sikap yang benar. Memperingatkan mereka tentang ini kok mangso salah sikapmu. Loh, kamu sedang melakukan fungsinya. Orang yang mencintai kegelapan tidak mau dengan terang. Dia akan benci terang. Bayangkan saudara. So di dalam gereja dan kau tetap benci kebenaran. Kebenaran ini terang. Semakin saudara mencintai Tuhan. Semakin kau menyukai kebenaran ini. Bukan saudara malah semakin menjadi musuh. Musuh dari kebenaran. Kapan orang mau bangkit? Tuh. Hati-hati saudara. Orang merindukan hari Tuhan. Nih, hari Tuhan itu adalah hari yang bahagia untuk mereka yang selamat. Tapi saudara yang tidak peduli, yang menganggap Tuhan itu murah. Tuhan berapa? Celakalah orang yang merindukan hari Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah hari yang mencelakakanmu. Mumpung masih ada waktu. Saya menganggap seperti itu. Saya dan saudara malam ini masih berkumpul. Tuh. Tuhan masih memberi kita semua pencerahan. Tuh. Kan Yesus yang bilang, berbahagialah orang yang bertelinga lalu mendengar firman dengan telinganya. Tuh. Saudara, sampai semua pongo tuh telinga cuma dia dengar tuh musik lain. Cuma dia dengar tuh perkataan-perkataan yang lain. Coba cek di hatimu, sungguhkah kau kekasihnya? Kalau kau kekasihnya, kamu rindu suaranya. Kamu rindu suaranya. Taruh itu di hati. Tuhan,
Jangan biarkan kita ternyata nyandak lebih dari istri Lot. Tuh, so percaya, so baptis, kong so nyandak peduli. Yang penting kita masih melayani. Coba, ada kan orang begitu? Melayani apa? Kadang-kadang kalau lihat orang model, ya kasih yang Tuhan tolong. Dengan mudah soalnya sekarang. Pelayanan yang sakral seperti ini. Waktu saudara ada di tempat pertemuan, ya, yang tidak pernah peduli apakah saudara berkenan atau tidak, maka saudara berpikir saudara sedang melayani, padahal kamu sedang melayani dirimu sendiri. Toh? Kamu bukan sedang menyenangkan hati Tuhan. Toh? Kamu justru sedang menyakiti dia. Kenapa? Karena itu tidak pantas untuk kau pegang. Kamu pegang. Gitu. Orang waktu tidak layak, jangan berani dia pegang. Mati kamu. Itu Tuhan, saudara. Hadiratnya seperti itu, jangan berani. Yang saudara pandang enteng. Akhirnya berpikir, aku sudah mengusir setan. Aku sudah bernubuat. Tapi Tuhan bilang, undur. Aku tidak mengenalmu. Pembuat kejahatan. Saudara pikirnya mengerikan. Ya. Dan kalau saudara sampai sekarang mendengar yang seperti ini, saudara yang tidak takut. Saya justru berpikir, betul ini orang mau disiapkan neraka. Ini dia mau kamu ke neraka ini. Yang mau ke surga. Mumpung masih ada di dalam hadirat Tuhan sekarang. Mendengar firman Tuhan. Yang benar, kita tidak mau cari untung di sini. Tuh. Justru kalau mau cari untung bukan begini tuh khotbah. Tuh, bikin senang Pak Saudara. Saya tahu dalam hati Tuhan, aku sungguh-sungguh mau menjadi hamba-Mu. Ya, sebentar lagi aku mati. Sebentar lagi dunia ini, hidup ini berakhir. Kok kita mau cari apa? Mumpung masih ada kesempatan untuk membicarakan kebenaran. Toh, persis sama dengan pendeta tadi, ya. Di pesawat tadi. Siapa tuh mau beritahu bengal? Dia waktu itu kan bagus dari dia tahu kurang berapa menit so mau mati. Toh. Justru dia tampil dan memberitahu kebenaran. Saya taruh Tuhan tolong, Tanin tahu kita mau mati tempo apa. Tolong aku, ya. Sampai tarikan nafas terakhir. Tolong aku memuliakan nama-Mu. Mari kita berdiri.